Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Allah, sumber kasih, kami mengucapkan syukur akan kasih-Mu kepada kami yang senantiasa baru dalam perjalanan hari-hari kami. Pada hari ini kami mau memulai menjalani aktivitas kami dengan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, tuntunlah kami Tuhan di dalam firman-Mu, agar kami selalu terdapati untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini mengingatkan kita akan identitas kita yang paling mendasar, yaitu kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambarnya dan rupanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini bukan sekedar kata-kata penghibur, tetapi ini adalah sebuah kebenaran. Sebuah firman Tuhan yang membentuk cara kita memandang diri kita sendiri, yang menuntun melihat kita dalam karya Allah. Bukan hanya memandang diri sendiri, tapi juga memandang orang lain, memandang keluarga, memandang relasi dengan teman-teman, atau di dalam dunia kerja kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini kita belajar bahwa setiap orang, setiap anggota keluarga memiliki nilai yang sangat berharga di dalam penciptaannya. Tidak ada seorang pun yang kurang penting atau yang tidak berarti. Sebagai contoh, ayah, ibu, anak, semuanya diciptakan menurut gambar Allah. Teman-teman kita yang berwarna kulit hitam, putih, berambut lurus atau keriting, atau yang lebih muda atau yang lebih tua, ia adalah gambaran yang diciptakan Allah menurut gambarnya. Itu berarti bahwa semua orang yang kita boleh temui, yang kita boleh jumpai, mengajak kita untuk mengingat bahwa perjalanan kehidupan kita haruslah di dalam saling menghormati, saling menghargai, dan tidak mengecilkan atau merendahkan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini bisa juga terlihat dalam cara kita yang sederhana dalam pergaulan kita. Seperti bagaimana cara kita berbicara, menghormati orang lain, cara kita mendengarkan, dan cara kita memperlakukan satu dengan yang lain. Sehingga kita boleh melihat Tuhan Allah yang menciptakan dengan penuh kasih, kita juga melakukan kasih kepada setiap orang. Karena itu, kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita dipanggil untuk bukan hanya berbentuk, bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga mencerminkan karakter Allah dalam kehidupan kita. Secara khusus di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita boleh melihat karakter Allah yang adalah kasih, Allah yang penuh setia, Allah yang penuh ketaatan, maka keluarga, setiap orang seharusnya menjadi tempat di mana kasih itu nyata. Karakter-karakter yang demikian dipraktikkan di tengah-tengah kehidupan keluarga atau di dalam relasi di mana kita berada. Ketika ada konflik, kita belajar untuk boleh melihat kasih Allah, mengampuni. Ketika ada kelemahan, kita boleh melihat kasih Allah, yaitu saling menguatkan. Ketika ada kesalahan, kita juga boleh melihat kasih Allah, yaitu memberikan pemulihan dan memperbaiki. Bukan dengan merusak atau memperdalam masalah yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hingga akhirnya ayat ini menegaskan kembali kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan yang ingin menunjukkan bahwa benar ada perbedaan, ada keberagaman, ada ciri khas, ada keharmonisan. Namun perbedaan itu tidak menjadi alasan agar kita berpisah
bercerai atau menjauh satu dengan yang lain. Namun dalam keluarga kita memiliki peran, kita memiliki arti. Dalam kasih Allah, kita selalu mau untuk terbuka pada perbedaan yang ada. Ketika kita boleh melihat di tengah-tengah keluarga, kita boleh belajar seorang bapak, seorang ayah dipanggil juga untuk boleh dengan keberagamannya memiliki kepemimpinan yang penuh dengan kasih. Sebagai seorang ibu, seorang mama, di tengah-tengah kehidupan juga, tengah-tengah keluarga, dengan keberagaman juga dipanggil untuk merawat dan menuntun anak-anak dalam kebaikan. Dan begitu juga anak-anak, ketika pun masih di dalam penuntunan, diajak untuk juga boleh mendengarkan, menghormati, dan mengupayakan untuk membantu orang tua. Ketika setiap keluarga menjalankan pelayanan dengan benar, ketika setiap orang menjalankan peran dengan setia kepada Allah, maka kita boleh melihat bahwa kerja, karya, perintah Allah boleh memenuhi hati kita dalam kedamaian dan berkat. Akhirnya kita juga diajak untuk boleh dengan jujur melihat Allah yang menuntun kita. Meski seringkali kita gagal mencerminkan gambaran Allah itu, kita mudah sekali marah, egois, ataupun hal-hal yang buruk yang kita lakukan, tetapi juga kita diingatkan hal yang paling mendasar. Tuhan Allah hadir untuk kembali menuntun kita. Dia membentuk kita setiap hari agar semakin serupa dengannya dalam proses ini. Kiranya kita juga mau menyambutnya dalam kebersamaan yang melekat, dalam doa dan juga di dalam firman-Nya. Tuhan menguatkan kita agar kita senantiasa setia di dalam kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia akan kebaikan-Mu kepada kami. Pada hari ini firman-Mu memperlihatkan bahwa kami adalah gambaran yang sempurna di dalam Engkau. Sehingga ketika kami menatap gambaran yang sempurna itu, kami boleh mengingat juga panggilan kami dalam hari-hari kami. Sehingga kami juga boleh bukan hanya mengingat kami digambar dengan penuh kebaikan di dalam Allah, tapi kami juga boleh memperangaikan, melakukan perbuatan yang baik, yang meniru perbuatan Allah yang baik di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu yang membimbing dan menuntun kami dalam hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.